Selamat datang di halaman terakhir. Kalau kamu pernah bangun pagi dan merasa ada sesuatu yang salah, cerita ini mungkin terasa dekat. Hari itu seharusnya pagi. Orang-orang sudah bangun, pasar mulai buka, dan ayam berkokok seperti biasa. Tapi matahari tidak pernah muncul. Awalnya semua orang mengira ini hanya mendung tebal. 1 jam, 2 jam, 3 jam, langit tetap gelap. Tidak hitam pekat, tapi seperti malam yang tidak selesai. Di kota kecil bernama Arven, seorang penjaga menara bernama Leo mulai merasa ada yang tidak beres. Tugasnya sederhana, menyalakan api penanda saat matahari terbit. Hari itu, dia tidak menyalakan apapun, karena tidak ada matahari untuk ditunggu. Orang-orang mulai gelisah. Anak-anak berhenti bermain. Pedagang menutup lapak lebih cepat. Dan ketika malam benar-benar datang, tidak ada yang berubah. Langit tetap sama. Seperti dunia berhenti di antara dua waktu. Di istana, para penasehat berkumpul. Mereka berbicara tentang kutukan, tentang dewa yang marah, tentang kesalahan masa lalu. Tapi tidak ada yang punya jawaban. Leo tidak menunggu perintah. Ia naik ke menara tertinggi, tempat biasanya ia melihat garis pertama cahaya pagi. Hari itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Di ufuk timur, bukan cahaya, melainkan retakan. Tipis, memanjang, seperti kaca yang pecah perlahan. Leo menyipitkan mata. Retakan itu tidak diam. Ia bergerak. Seperti sesuatu mencoba masuk atau keluar. Tanpa berpikir panjang, Leo turun dan mengambil pedangnya. Orang-orang mungkin menunggu penjelasan, tapi instingnya bilang, ini bukan sesuatu yang bisa ditunggu. Ia berjalan menuju luar kota, menuju arah retakan itu muncul. Semakin dekat, udara terasa aneh. Sunyi, tapi bukan sunyi biasa. Seperti semua suara ditahan. Dan ketika ia sampai, ia melihatnya. Langit benar-benar terbelah. Bukan awan, bukan kabut. Benar-benar terbuka seperti pintu raksasa. Di baliknya, tidak ada bintang. Tidak ada matahari. Hanya kegelapan yang terlalu dalam untuk disebut malam. Lalu sesuatu bergerak di dalamnya. Perlahan keluar. Bentuknya tidak jelas. Kadang seperti bayangan manusia. Kadang seperti sesuatu yang terlalu besar untuk dimengerti. Leo mundur 1 langkah. Tangannya mengencang di gagang pedang. Jadi, ini yang menahan matahari. Makhluk itu tidak menjawab. Tapi ia berhenti. Seolah menyadari keberadaan Leo. Untuk beberapa detik, mereka saling diam. Lalu makhluk itu berbicara. Bukan dengan suara, tapi langsung di dalam kepala. Kami tidak menahan cahaya. Kami menggantikannya. Leo merasakan dingin merayap di punggungnya. Menggantikan? Dunia ini terlalu lama bergantung pada satu sumber. Sekarang, ia akan belajar hidup tanpa itu. Leo menggeleng. Itu bukan hidup. Untuk pertama kalinya, makhluk itu bergerak lebih dekat. Kalian menyebutnya hidup, karena kalian belum kehilangan semuanya. Leo tidak menunggu lagi. Ia berlari maju dan mengayunkan pedangnya. Pedangnya menembus sesuatu. Tapi tidak terasa seperti mengenai tubuh. Lebih seperti menembus bayangan. Makhluk itu tidak terluka. Sebaliknya, retakan di langit melebar. Dunia menjadi lebih gelap. Leo terjatuh. Napasnya berat. Tangannya gemetar. Ia sadar, ini bukan sesuatu yang bisa dilawan dengan kekuatan biasa. Lalu ia teringat satu hal. Menara, api penanda,
Selama ini, tugasnya bukan sekedar menyalakan api. Api itu dibuat dari bahan kuno, peninggalan zaman ketika matahari belum stabil. Api buatan, untuk menggantikan cahaya asli jika suatu hari hilang. Leo berdiri. Ia tidak bisa menutup retakan itu. Tapi mungkin, ia bisa menyalakan kembali sesuatu yang sudah dilupakan. Ia berlari kembali ke kota, naik ke menara, dan dengan tangan yang masih gemetar, ia menyalakan api itu. Cahaya kecil muncul, lalu membesar. Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, sesuatu bersinar. Di langit, retakan itu berhenti melebar. Makhluk itu mundur. Cahaya buatan aneh. Api itu tidak sekuat matahari, tidak hangat sepenuhnya, tapi cukup untuk melawan gelap. Sedikit demi sedikit, langit mulai berubah. Bukan terang, tapi tidak sepenuhnya gelap lagi. Makhluk itu akhirnya menghilang kembali ke dalam retakan, dan retakan itu perlahan menutup. Keesokan harinya, matahari tetap tidak terbit, tapi kota Arven tidak lagi sepenuhnya gelap. Karena di atas menara, api itu terus menyala. Dan untuk pertama kalinya, manusia tidak menunggu cahaya datang. Mereka menciptakannya sendiri. Kadang, yang kita tunggu tidak pernah datang kembali. Tapi itu tidak berarti semuanya harus berhenti. Karena dalam gelap, selalu ada kemungkinan untuk menyalakan cahaya meski kecil. Selamat malam.